Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang tema 3, subtema 2, kelas 5, muatan pembelajaran IPA bersama dengan Ustadz Mahmud. Semoga kegiatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke teman, kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai penyakit pada organ pencernaan. Yaitu penyakit apa aja yang kita akan bahas? Penyakit difenteri, diare, disentri, dan cacingan. Penyakit pada organ pencernaan. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ sistem pencernaan atau lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Sistem pencernaan terdiri dari sejumlah organ, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ hati, pankreas, dan kantung empedu juga berperan dalam mencerna makan, namun tidak dilewati oleh makanan atau terletak di luar saluran pencernaan. Penyakit yang pertama yang akan kita bahas yaitu difteri. Difteri adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan serta dapat mempengaruhi kulit. Penyakit difteri dapat menular melalui partikel di udara, benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi, serta menyentuh luka yang terinfeksi kuman difteri. Gejala penyakit difteri antara lain suara serak, tenggorokan sakit, nyeri saat menelan, kesulitan bernafas, kelenjar getah bening di leher membesar, tenggorokan dan amandel tertutup oleh membran berwarna abu-abu, demam, dan menggigil. Cara pencegahan penyakit difteri antara lain memperoleh vaksin imunisasi difteri, menghindari kontak langsung dengan penderita difteri, menjaga kebersihan, makan yang bergizi. Penyakit berikutnya adalah diare. Diare adalah penyakit atau keadaan di mana si penderita mengalami buang air besar bercampur air berkali-kali. Biasanya kerap terjadi pada anak-anak dan lansia. Penyakit diare dapat menular disebabkan kuman melalui feses. Gejala daripada penyakit diare antara lain buang air besar atau BAB lebih dari 3 kali per hari disertai feses atau kotoran yang encer, muntah, mual, sakit perut melilit, dehidrasi. Penyebab daripada penyakit diare antara lain mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Pencegahan daripada penyakit diare antara lain pemberian obat misalnya norit atau karbotablet yang bahan utamanya karbon, antibiotik, makan yang bergizi, oralit, larutan garam, dan gula. Berikutnya yaitu penyakit disentri. Disentri adalah penyakit yang menyerang usus atau usus menjadi meradang disebabkan oleh kuman. Gejala daripada penyakit disentri antara lain demam, sakit perut, mencret atau diare disertai darah dan lendir, muntah, dan dehidrasi. Penyebab daripada penyakit disentri antara lain bakteri dari keluarga Shigella atau disentri baciller dan bakteri amoeba atau disentri amebik. Pencegahan daripada penyakit disentri antara lain pemberian obat antibiotik misalnya tetrasiklin, emetin, diodoquin, transfusi darah. Berikutnya penyakit cacingan. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing. 3 jenis penyakit cacingan, yaitu cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi.
Gejala daripada cacingan. Pertama, cacing gelang. Gejalanya yaitu perut mulas, mencret, dan kembung, tenggorokan dan hidung gatal, kejang, kesemutan di kaki dan tangan, mata sering berkedip, dan timbul selaput pada putih mata. Gejala cacingan berikutnya yaitu cacing tambang, perut mulas, mencret, dan kembung, tidak enak badan, dan gatal di bagian kaki ataupun tangan. Gejala berikutnya yaitu cacing kremi, antara lain gatal-gatal pada liang dubur atau liang hidung, mata agak berbusa. Pencegahan cacingan. Yang pertama, cacing gelang. Memberikan obat cacing sesuai resep dokter. Resep tradisional antara lain rebung ataupun petai Cina. Kemudian pencegahan cacing tambang. Yang pertama, memberikan obat cacing yang sesuai. Kemudian pencegahan cacing kremi, yaitu memberikan obat cacing yang sesuai dengan dosis yang tepat atau makan petai Cina. Berikut ilustrasi daripada jenis-jenis cacingan. Berikutnya pembahasan yang kedua, penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang akan kita bahas yaitu penyakit gastritis, radang usus buntu, radang dinding lambung. Penyakit gastritis. Gastritis adalah peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Gejala daripada penyakit gastritis antara lain rasa mual hingga muntah, perut kembung, perut terasa penuh setelah makan atau cepat kenyang, rasa terbakar perih atau nyeri pada ulu hati yang dapat memburuk atau membaik setelah makan. Penyebab daripada penyakit gastritis antara lain memakan makanan yang mengandung kuman penyakit, kadar asam klorida HCl pada lambung terlalu tinggi. Pencegahan daripada penyakit gastritis antara lain hindari makanan pedas, terlalu banyak asam mengandung gas, kurangi kopi, teh, minum bersoda, makan teratur, dan olahraga. Berikutnya yaitu penyakit radang usus buntu. Radang usus buntu adalah penyakit infeksi pada usus buntu. Gejalanya antara lain sakit pada perut sebelah kanan bawah. Penyebab daripada radang usus buntu antara lain lubang antara usus buntu dan usus besar menaik tersumbat lalu tertutup akibat lendir atau benda keras seperti biji cabai sehingga dinding usus buntu terinfeksi. Pencegahan daripada radang usus buntu antara lain bagi penderita radang usus buntu dilakukan operasi berupa pemotongan usus buntu. Berikut ilustrasinya. Berikutnya yaitu penyakit radang dinding lambung. Radang dinding lambung adalah penyakit yang menyerang membran mukus yang melapisi lambung. Gejalanya antara lain sulit bernafas, feses berwarna gelap bercampur darah, sakit kepala. Penyebab daripada radang dinding lambung antara lain alergi makanan, alkohol, obat-obatan, racun ataupun bakteri. Kemudian cara pencegahannya adalah salah satunya dengan diberi antibiotika yang disebabkan oleh bakteri. Berikut ilustrasinya. Teman, mari jaga organ pencernaan kita dengan makan dan minumlah yang bergizi, jaga pola makan dan berolahraga yang teratur, serta mencuci tangan. Tepung selaci put-put. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.